Ya, orang tidak senang basa-basi. Saya bicara jujur. Walaupun mungkin banyak maaf bagi Medina. Ada hal yang harus banyak dipelajari sama mendiasang suami tercinta. The very uang rakyat, uang negara. Uang negara, uang rakyat. Saya tanggung jawab. Sebenarnya permasalahan Kabupaten Bima ini bisa diselesaikan di dalam satu rumah katanya. Tinggal diketuk palunya di rumah bupati karena ini satu rumah dengan anaknya begitu. Itu jadi lelucon-lelucon yang ada di masyarakat sebenarnya. Ini bupati seorang ibu, ketua DPR seorang anak. Ini mempengaruhi, menurut Bapak mempengaruhi nggak? Bagaimana pergolakan yang ada di Kabupaten Bima ini sehingga sistem pengawasannya berjalan dengan lancar apa tidak begitu? Ya, kembali lagi kita nih guys di podcast Om Punet di Basi Bahas Asik. Setelah beberapa tokoh lokal dan tokoh provinsi yang kita hadirkan di podcast kita, kali ini kita akan mengulik beberapa kisah dari salah satu kader lokal Bima yang luar biasa nih, Ketua Partai Umat ya Pak ya. Dari dan sekarang calon juga di Dapil 3 di Tambora, Sanggar, Soromandi, dan Dogo. Beliau ini untuk penggambaran awal dulu ya. Mungkin orang di Kabupaten Bima tidak ada yang nggak kenal beliau. Ini Pak Zubair ini sangat luar biasa. Dulu mungkin di pemerintahan DPR juga sangat aktif di dunia politik dan juga masuk di birokrasi Pak ya. Kalau nggak salah kepala dinas waktu itu ya. Kepala dinas dan juga sempat calon wakil bupati mendampingi Adim Ayudi waktu itu ya. Dan sekarang beliau mungkin mengambil jalan yang berbeda dengan Partai Umat dan juga sekarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Langsung aja nih Pak, kenapa Partai Umat Pak? Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menentukan pilihan ke Partai Umat itu tentunya ada beberapa dasar pemikiran saya. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan, demokrasi itu adalah bebas menentukan pilihan. Dan semilih Partai Umat karena sesuai dengan ideologi yang saya anut. Dan ideologi ini bagi saya pribadi, Zubair ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai religi yang saya anut itu. Yang saya anut itu agama Islam tentunya. Nah, bagi saya itu partai itu adalah golongan. Dan saya ingin masuk pada golongan orang-orang yang memperjuangkan dan menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Sehingga saya dengan semangat, dengan inisiatif, tanpa ditawari oleh siapapun, saya memilih bergabung dengan Partai Umat. Dan Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh DPP Partai Umat menjadi Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Bima. Nah, berkaitan dengan pencalonan nih Pak, legislatif dari calon bupati, calon wakil bupati ya, beberapa satu dekade yang lalu 2015. Dan ini kembali menjadi calon legislatif. Tawaran apa untuk masyarakat sehingga Bapak berani nih untuk mencalonkan diri? Baik. Ya, pertama saya tegaskan berjuang itu tidak boleh putus. Kegagalan itu bagi saya adalah satu pembelajaran. Tapi tidak boleh kita berhenti berjuang untuk maslahatan umat. Saya tidak berlebih-lebih target. Saya ingin bagaimana masyarakat ke depan itu semakin bisa dan tercerahkan. Bahwa hak mereka sebagai warga negara itu adalah wajib diperjuangkan. Karena kita lihat kondisi sekarang, hanya slogan dari penguasa ini, bahwa keadilan untuk rakyat, tapi nyatanya tidak demikian realita yang kita tahu. Kita harus jujur. Nah, maka Partai Umat lahir dengan tagline lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Maka saya berada di sini. Nah, dari hasil analisa kita nih Pak, dari Om Punet ini Pak Zubair, jujur aja nih. Di Kabupaten Bima ini politik rasionalnya sangat kuat. Mulai dari yang calon ini adalah pemilik modal dan mereka yang lumayan dengan modal politik yang luar biasa kuat. Bagaimana penanggapannya? Apakah juga Pak Zubair sudah menyiapkan anggaran politik yang luar biasa besar juga? Nah, yang pertama saya katakan itu realita yang tidak bisa dipungkiri. Tapi bagi saya selalu ada sisi-sisi intervensi. Orang yang tidak beragama pun dengan kemampuan teknologi, dengan kemampuan pemikirannya, dengan analisa, dengan surveinya, berani mengatakan bahwa kami itu sudah berhasil menguasai suatu kawasan apapun namanya. Dari bal politik, tapi kenyataan mereka juga mengakui ada tangan-tangan gaib. Mereka tidak mengakui. Tapi bagi saya seorang Muslim, Allah itu Maha tahu bagaimana nawaitu hambanya dan insya Allah saya berada pada sisi itu. Dan saya berprinsip, seandainya saya pun pemodal besar,
maka saya tidak akan pernah mau masuk ke dunia politik transaksional itu. Bagi saya, kalau saya sampai melakukan itu, yang pertama, saya menghina diri saya sendiri. Berarti saya tidak punya kemampuan. Yang kedua berarti saya menghina orang yang akan mendukung saya. Berarti saya menganggap mereka bukan sebagai manusia yang punya harkat martabat, tapi sebagai semacam barang dagangan. Oke. Nah, inilah yang saya inginkan dengan Partai Umat ini. Berarti Bapak tidak bisa memikir sendiri juga ya Pak ya? Anda di masyarakat itu memang pemodal-pemodal besar ini yang juga masuk, dan sebenarnya ini menurut kita juga merusak sebenarnya. Merusak, sangat merusak. Masyarakat tidak lagi melihat program, tidak lagi melihat bagaimana yang dibawa oleh calon-calon ini, tapi lebih kepada uangnya itu. Dan selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan Partai Umat. Gagasan tadi sudah kita dengarkan, dan juga kita tahu bahwa pentolan besar dari Partai Umat ini adalah Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Kita tahu Pak Amin Rais ini semakin tua semakin kritis Pak. Gitu. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Partai Umat Kabupaten Bima, apa gagasan kritis yang diberikan, hal-hal yang baru untuk Kabupaten Bima ini dari Partai Umat kira-kira? Begini, ya mungkin bagi orang-orang yang saat sekarang lagi yang memegang tampuk kepemimpinan kewenangan, jujur aja saya objektif aja menilai. Saya ini orang yang ambisius berprestasi. Ya. Kita lihat bagaimana tingkat kemiskinan ini data real. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bima, ulasan dari pemerintah Provinsi Kibir itu tingkat ketiga termiskin. Yang pertama ada Lombok Utara, yang kedua Lombok Timur, yang ketiga Kabupaten Bima. Lalu dari pendidikan, jujur aja, kita berada pada urutan ke-9, syukur masih ada Lombok Utara. Nah, sementara Kabupaten Bima ini adalah kabupaten yang mendirikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejarah adik-adik ketahui bahwa sebenarnya ketika dulu terbentuknya provinsi, saya baca suatu artikel, ya saya memang lupa tapi ini sejarah. Nah ternyata itu Bima itu sebenarnya diminta Flores itu mereka sendiri di Timur bergabung ke Bima. Karena skala nasional yang sudah menonjol duluan itu adalah Bima. Untuk di ranah pusat saat itu ketika Soekarno berkuasa. Nah dan itu Lombok saat itu mau digabungkan dengan Bali. Nah, tapi berhubung Lombok sudah mau Islam, mereka tidak mau. Mereka minta bergabung dengan Bima. Dengan nego. Bupati Lombok Timur pertama adalah orang Bima. Haji Burhan namanya. Nah, nego boleh, tapi gubernur pertama adalah dari Bima. Tapi ternyata nego ini, ya ternyata pecah. Tidak demikian. Nah, itulah kehebatan orang Bima. Walaupun ada sisi gelapnya. Dengan peristiwa Cikini. Mencoba pembunuhan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang diprakarsai oleh anak-anak Bima dan anak-anak Dompu. Ada sejarahnya semua, buka di Google. Kita tahu semua. Nah, ya artinya apa nih? Bima ini ada punya potensi besar. Ya, seharusnya dengan potensi serta utama sumber daya manusianya didukung oleh sumber daya alam, seharusnya Bima termasuk kabupaten yang ada di NTB ini bisa masuk peringkat ketiga dalam segala hal. Kalau menurut saya. Tergantung bagaimana ketulusan kita, tekad kita ketika kita punya kewenangan untuk mendorong itu semua menjadi potensi sehingga kita bisa masuk peringkat 3 besar minimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berarti Bapak menyatakan bahwa kepemimpinan satu dinasti dan 2 dinasti tidak kurang maksimal begitu? Saya yakin dan kita bisa ada realita. Kalau kita mau jujur, mari kita jujur mengatakan apa demikian adanya. Nah, yang paling penting, jangan pernah jadi pemimpin kalau tidak mau dikritik. Nah, bagi saya, falsafah saya, kritik itu bagaikan obat. Pahit, tapi menyembuhkan. Apalagi kan baru-baru ini kita dengar juga nih Pak ya, di Kabupaten Bima ini kita miris ada beberapa penyertaan modal di BUMD yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan juga, Provinsi. Salah satu yang diperiksa adalah pemimpin kita juga. Ini Umi Dinda yang baru diperiksa. Bagaimana menurut Bapak? Harusnya, kan Bapak juga udah berpengalaman lah. Sebelumnya di DPR ya dulu kalau nggak salah, bagaimana birokrasi yang ada di Bima ini. Seharusnya kita ini merespon berkaitan dengan potensi-potensi yang ada dalam kepemimpinan di Bima ini. Seperti apa menurut Bapak? Begini, berbicara kaitan dengan adanya dugaan, saya sih ketawa aja. Kok bisa langsung yang diseakan-akan Ibu Dinda, bukan bela Ibu Dinda, saya proporsional kalau bicara. Kok bisa seakan-akan Ibu Dinda langsung dituding, seakan-akan mengambil sikap sendiri dengan pemerintahannya. Sekarang pertanyaan saya,
penyertaan modal itu harus ada perda. Betul. Nah, perda sebagai suatu produk bukan produknya eksekutif sendiri. Betul. Harusnya dengan lembaga legislator. Dalam ini DPR Kabupaten Bima. Oke lah, katakanlah dari 2019 saya juga wallahu alam. Saya tidak mau bicara berlebih, karena itu menjadi fitnah. Tapi berbicara kita masalah secara logikanya dan secara regulasi, tidak mungkin akan ada penyertaan modal tanpa suatu produk perda. Nah, katakanlah terjadi demikian, ada apa? Nah, sekarang katakanlah 2009 menurut isunya. Lalu kenapa DPR menyetujui LKPJ-nya Bupati untuk 2019? Malah dilanjutkan lagi 2020. Makanya aneh bin ajaib, katakanlah kalau penyertaan modal itu dikatakan itu tidak ada perdanya. Nah, bukan saya membela. Nah, ada sisinya saya mengkritisi, harus digonjol lagi kepemimpinan Widinda itu bagaimana memperbaiki hal-hal yang kurang. Tapi di sisi yang lain, ya jangan dong. Ya, sama juga dengan Pak Jokowi, kan selalu diserang. Saya orang yang berhadapan dengan Jokowi, tidak pernah berpihak pada Jokowi. Ya, tetapi di satu sisi, apa yang bisa diperbuat oleh seorang Jokowi kalau manusia-manusia di DPR RI Senayan itu punya integritas kebangsaan? Nah, itu masalahnya. Berarti saya bisa menarik kesimpulan ya Pak, dari apa yang dikatakan oleh Bapak. Ini bisa dibantah apa tidak? Jadi Andi ini nggak mumpuni banget untuk mengelola legislatif ini sehingga menjadi pimpinan di DPR sehingga bisa mengawal hal-hal yang seperti ini sehingga Bupati tidak dijebak untuk masuk di hal-hal yang krusial seperti itu. Sekarang begini, saya tidak melihat di situ. DPR itu ada lembaga legislatif yang kolektif kolegial. Jadi kita tidak bisa terlalu menjudut seorang Yandinya selaku ketua DPR. Di sana ada beberapa unsur pimpinan DPR. Ada fraksi dari berbagai partai, ada komisi. Kita berbicara fraksi. Golkar tidak sendiri. Ada koalisinya. Nah, tentunya mereka itu kan bisa mengawal. Kalaupun memang katakanlah saudara Yandi dalam ini dianggap, saya rasa tidak demikian. Ya. Bagaimana tanggung jawab moral secara kolektif kolegial inilah mereka yang akan mendampingi sehingga produk perda itu harus lahir sebagai suatu produk dari lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk itu. Seharusnya yang diperiksa juga dari pihak. Nah, seharusnya ditulis sampai ke sana. Saya katakan tidak bisa kita salahkan eksekutifnya saja. Betul. Bagaimana legislatif? Karena sistem pengawasan. Nah, kalau kita berbicara tidak mungkin dong. Maaf, ibarat manis dengan gulanya tidak bisa dipisahkan. Karena mungkin Yandinya akan mengorbankan ibunya selaku bupati. Karena mungkin. Itu logika saya. Nah, kalau menurut saya ini kan bisa saja ini namanya tahun politik, bisa saja ini pembunuhan karakter. Ya, terhadap seorang Yandi yang dikatakan digadang-gadang sebagai kandidat terkuat untuk calon Bupati Bima 2024. Nah, sebelum kita masuk ke legislatif ya Pak, ini Bupati seorang ibu, Ketua DPR seorang anak. Ini mempengaruhi, menurut Bapak mempengaruhi nggak? Bagaimana pergolakan yang ada di Kabupaten Bima ini sehingga sistem pengawasannya berjalan dengan lancar apa tidak begitu? Karena kita dilema juga nih melihatnya. Sebenarnya jujur aja, ya sebenarnya masyarakat di Indonesia secara umumnya kita ini belum mampu untuk berpikir, berbuat secara proporsional dan profesional. Ya sebenarnya harus kita bawahi. Di satu sisi memang ada kita melihat kelemahan di situ. Tapi di sisi lain, jangan karena Ibu Dinda itu bupati ibunya dari Dayandi, lalu kita merampas haknya sebagai warga negara. Ya, dengan isu dinasti dan lain sebagainya. Saya tidak. Saya melihat mungkin ini adalah kita harus melihat benar-benar menghormati haknya setiap pribadi sebagai warga negara. Nah, sekarang tergantung bagaimana bersangkutan mampu menempatkan diri secara proporsional dan profesional pada tugas fungsi pokoknya. Nah, semoga seperti itu ya Pak. Kita banyak mendengar tuh isu-isu di luar bahwa katanya jadi lelucon sebenarnya. Sebenarnya permasalahan Kabupaten Bima ini bisa diselesaikan di dalam satu rumah katanya. Tinggal diketuk palunya di rumah bupati karena itu satu rumah dengan anaknya begitu. Itu jadi lelucon-lelucon yang ada di masyarakat sebenarnya. Boleh dianggap lelucon, tapi kalau kita lihat sisi positifnya, kenapa tidak? Why not? Betul. Daripada ribut banting, mic, pecahkan kaca meja di DPR kan bisa itu diselesaikan. Apalagi baru-baru kita lihat video yang viral. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi selalu dikatakan itu dinamika. Kenapa ya Pak? Selalu DPR kita ini ketika
kaca pecah, berdiri di atas meja, terus lempar mic sampai bupati loh itu. Bayangkan loh Pak ya. Ya. Bupati lagi tanda tangan, tiba-tiba dicabut berkasnya sehingga terjadi kejolakan dan hasil pukul memukul di situ. Dan alibinya kembali lagi, dinamika. Nah, gitu. saya begini, inilah juga yang perlu pendewasaan. Jadi terkadang masyarakat kita seakan-akan melihat seorang figur anggota DPR harus berani frontal, katakan. Padahal sebenarnya apa sih sulit? Betul. Kita harus menunjukkan bagaimana beradab untuk berdemokrasi, menyusun program dan sebagainya, katakan dalam rumah besar kita, rumah besar rakyat itu. Ya ingat, di undangan pun sekalipun selalu dipanggil anggota dewan yang terhormat. Tunjukkan kehormatan Anda itu dengan sikap perbuatan yang pantas untuk dicontoh diteladani. Apa harus begitu? Saya rasa tidak. Terkadang saya melihat, saya juga jangan lihat saya sebagai caleg aja. Lihat saya sebagai warga Kabupaten Bima yang punya hak sekaligus punya kewajiban untuk didengarkan bagaimana pikiran kita sebagai rakyat. Atau juga terkadang di sana itu sudah apakah tidak belum tuntas diselesaikan saat rapat fraksi masing-masing partai. Kenapa tidak dituntaskan di situ? Kenapa harus ditunjukkan interupsi saat paripurna? Itu kan bisa. Ya terkadang juga internal partai ini banyak sesoroti, kadang-kadang rebutan juga harus di posisi ini, harus di posisi ini. Nah, ya wajar-wajar saja, tapi di satu tapi kalau memang mengedepankan, saya di sini, kembali saya katakan, partai itu alat demokrasi, partai itu alat politik. Tapi ketika kita berada di sana, kita adalah petugas rakyat. Yang harusnya benar-benar mengedepankan bagaimana aspirasi rakyat ini kita perjuangkan sebagaimana mesti sesuai dengan tuntutan kebutuhan masing-masing masyarakat di dapil masing-masing. Atau mungkin ada kemungkinan para anggota dewan kita yang ada itu nggak paham bagaimana penyampaian informasi, penyampaian pendapat, atau memang hura-hura aja, yang penting gas aja gitu. Nah, ya kata saya juga tidak sampai ke selebrian, tapi minimal kalau saya, seandainya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini tidak berlebihan, kami hadir nanti mudah-mudahan bisa merubah situasi, tidak harus seperti itu. Kira-kira mau masuk komisi mana Pak kalau nanti terpilih? Kira-kira? Insya Allah karena saya basicnya orang pendidikan. Dan saya jujur aja itu 6 tahun diberikan kepercayaan oleh Ferry Sapi itu, ya cocoknya saya di Komisi Pendidikan. Komisi Pendidikan. Ya semoga Partai Umat dapat kursi Pak. Insya Allah, amin rabbal alamin. Karena ngomong-ngomong masalah Tambora nih Pak, karena ini dapil Bapak juga. Kebetulan Bapak juga mungkin di sana Pak ya, kalau nggak salah di Kecamatan Tambora. Tambora ini suatu wilayah yang terpisah dengan Bima sebenarnya, tapi masuk di wilayah Bima. Itu uniknya salah satu daerah ini. Kira-kira kita sering mendengar bahwa Tambora ini selalu menjadi diasumsi masyarakat tempat pembuangan. Bagaimana lawan politik di pemilu itu guru-guru dipindahkan di sana, bagaimana nakes kita kalau seandainya di sana, dan akhirnya muncul tuh asumsi orang-orang Tambora. Kenapa kami disebut seperti itu? Seakan-akan menjadi tempat pusat pembuangan lawan-lawan politik begitu. Menurut Bapak ke depan, kalau seandainya dijamah oleh Tuhan masuk ke legislatif nanti terpilih, bagaimana merubah image ini dan membangun Tambora itu, mengawal pembangunan Tambora itu supaya lebih produktif lagi di dalam pembangunan pemukimannya, pariwisatanya, dan lain-lain, bagaimana Pak? Begini, saya tegaskan. Inilah yang memang yang membuat saya dulu itu melawan saat itu. Ya, ketika Haji Safruddin menggantikan Ferry jadi bupati, makanya saya mengambil sikap. Saya mencalonkan diri. Kebetulan ada tawaran dari saudara Adi. Karena memang saya tidak mau birokrasi itu seakan-akan menjadi alat politik saja bagi kekuasaan. Saya justru sebagai warga Tambora, bukan saja termasuk Lengkudus, menjadi tersinggung. Kita ini mau seluruh pelosok, sudut-sudut daerah kita di Kabupaten Bima mendapatkan keadilan pembangunan. Bukan untuk pembinaan. Malah guru ke sana, katakanlah guru ke sana bukan menjadi baik. Malah imbasnya tidak pernah melaksanakan tugasnya, yang korban juga adalah masyarakat di Tambora. Salah satunya. Maka saat itu ketika ada kebijakan daerah terpencil saat itu, ada yang mengkritisi saya. Saya orangnya begini adanya. Jadi alhamdulillah ilmu saya pelajari di Klapim itu ternyata nyambung. Walaupun saya sudah lebih dulu mempraktekannya. Apa yang namanya pemikiran visioner. Visioner itu berani melabrak aturan asal bisa dipertanggungjawabkan dalam implementasinya. Contoh, daerah terpencil, tunjangan daerah terpencil bagi guru-guru.
Nah, ini kebijakan pemerintah pusat saat itu bagi guru-guru yang berada di tugas di pelosok-pelosok seperti Tambora, Langgudu dan lain sebagainya diberikan tunjangan. Nah, saat itu ada kriterianya. Yang pertama adalah tidak boleh ada jaringan listrik. Yang kedua, tidak ada jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, tidak dilalui oleh jalan provinsi. Yang keempat, jarak. Ada satu lagi saya lupa. Nah, saat itu saya abaikan 3 persyaratan ini. Saya ukur jarak. Sehingga adalah pihak-pihak tertentu yang mungkin karena iri. Karena begitu banyak saya mendapatkan jatah dari Kementerian Pendidikan itu untuk dapat pensiun. Saya katakan sama Daveri, ingat, ada aparat kita yang kita berikan pembinaan. Banyak maaf Daveri. Saya sebagai putra Sangga Tambora tidak menerima itu ketika Tambora itu dijadikan daerah buangan. Artinya apa? Tambora yang sudah terpuruk karena terisolir makin terpuruk. Tapi dengan hadirnya tunjangan daerah terpencil, yakinlah mereka akan semangat. Kenapa? Rata-rata guru kita, pegawai kita umumnya guru rata-rata ngambil kredit bank, Daveri. Tapi ketika ada tunjangan, mereka punya penghasilan utuh. Walaupun nuansanya saat itu kita berikan pembinaan ke sana, tapi dengan mendapatkan daerah terpencil, insya Allah. Nah, saat itu Daveri karena ada yang recoki juga. Tapi kita tidak mulai persatuan begini-begini. Daveri, uang rakyat, uang negara. Uang negara, uang rakyat. Saya tanggung jawab. Saya katakan dan bicara, alhamdulillah, semangatlah teman-teman di sana. Bahkan tidak ada yang mau pindah karena sudah punya lahan pertanian di sana. Bahkan yang dari yang kita pindahkan ke sana itu dengan faktor X tadi, malah saat itu kebetulan ada Ferry itu bupati yang luar biasa. Secara teknis itu memberikan kewenangan kepada saya. Beliau tanda tangan saja sebagai kewenangannya beliau. Luar biasa. Bahkan ada yang kita berikan kepercayaan menjadi kepala sekolah. Masya Allah. Nah, berkaitan kita ngomong nih banyak nih Pak. Berkaitan dengan tadi ada beberapa kali kita membahas tentang Daveri. Kalau ngomong-ngomong kepemimpinan ini, Daveri dan juga istrinya sekarang, Umi Dinda, kira-kira lebih selektif mana Pak di dalam pembangunan? Karena Bapak juga terlibat banyak lah di situ begitu. Kira-kira ini Pak, kalau disebutin poin ke poinnya, bagaimana nih mereka itu? Saya orang tidak senang basa-basi. Saya bicara jujur. Walaupun mungkin banyak maaf bagi Umi Dinda. Ada hal yang harus banyak dipelajari sama mendiasan suami tercinta. Masya Allah. Ya. Berarti Umi ini harus kira-kira banyak belajar nih ya di bagaimana cara Daveri untuk membangun daerah ini. Saya tidak terlalu jauh memilih menilai Umi Dinda ya. Nanti khawatirnya terlalu nuansanya hal-hal yang kritis. Tapi saya akan katakan cerita bagaimana seorang Haji Ferry juga NST, terutama terhadap saya. Bagi saya, Daveri itu adalah orang yang tidak alergi terhadap kritik. Bahkan saya secara terbuka sering mengkritik beliau. Dan sering meminta pandangan kita. Dan kita memberikan pandangan. Saya dengan Daveri dulu sejarah untuk membahas jabatan menempatkan seorang kepala sekolah saja pada satu sekolah itu bisa berdebat. Dan alhamdulillah ketika saya bisa rasionalkan baik dari si aspek regulasinya dan bagaimana kemampuan yang bersangkutan, beliau bisa menerima. Berarti di sisi itu Bu Dinda harus banyak lagi introspeksi berkaitan dengan hal ini. Saya katakan secara jujur sebagai rasa cinta saya, karena saya juga adalah bagian dari pimpinan timnya beliau. Mari kita terbuka. Ya, mari kita terbuka pikiran kita bagaimanapun pemimpin itu tanggung jawab dan akhirat terhadap masyarakat yang dipimpin. Target Partai Umat berapa kursi di Kabupaten Mimang? Insya Allah kami tidak karena memang ada dapil yang kami lepas seperti dapil 4 dan 5. Kami minimal kalau bisa insya Allah 3 kursi di DPR Kabupaten. Terakhir nih Pak, kita perjelas lagi. Pak Zubair dari dapil 3 Donggo, Sanggar, Soromani, Tambora. Terakhir nih Pak, untuk memastikan lagi di publik, gagasan tadi kita udah bahas berkaitan dengan itu. Untuk memastikan wilayah dapil ini untuk tersampaikan aspirasinya lewat Bapak nanti kalau seandainya terpilih. Berkaitan dengan memastikan bagaimana penyampaian aspirasi dari dapil 3 tadi ya, ke dapil 3. Bagaimana tuh Pak respon Bapak berkaitan dengan untuk lebih selektif lagi menyampaikan aspirasi dan hingga memastikan kepentingan-kepentingan dari dapil Bapak sendiri itu bisa tersampaikan nanti di eksekutif ketika masuk di legislatif. Ya, makanya saya katakan ambil contoh saja. Saya tidak pernah berjanji kalau saya jadi kepala dinas. Tapi terbukti
Donggo, Sanggar, Tambora, Bera, dan Butuh yang saat itu akses sekolahnya masih kurang sekali, saya bisa buktikan. Saya mampu menunjukkan kemampuan saya bagaimana mendatangkan anggaran program dari pusat. Sehingga saat itu pun seorang Haji Afrudi Bupati Siap itu sampai sindir, baru Kecamatan Sanggar yang punya sekolah hampir tiap desa. Artinya apa? Tidak harus berjanji. Kita apa gunanya kita itu turun, reses. Tidak perlulah masyarakat itu sampai harus berkuar-kuar berteriak, apalagi demokrasi ini hanya untuk itu. Kita lihat bagaimana cuman mungkin kalau saya kesananya nanti duduk di sana, kita lakukan pemetaan potensi masing-masing wilayah ini. Sehingga benar-benar nanti tidak sekedar kita meneriakan harus aspirasi. Ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan dana aspirasi. Oke. Tapi bagaimana nanti benar-benar kita itu kebutuhan masyarakat kata 33, apa sih dibutuhkan Tambora? Beda dengan Sanggar. Apa sih dibutuhkan oleh Sanggar? Beda dengan Donggo. Apa dibutuhkan Donggo? Beda tentunya dengan Soromandi. Oke. Nah itu sehingga nanti tentunya kita benar-benar menyentuh ya bagaimana program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau saya kemarin baru berbuat pendidikan, wajar. Tapi ketika nanti, walaupun mungkin saya cocok di Komisi 4, kenapa tidak? Masyarakat petani dengan jalan taninya, nelayan dengan kekurangan fasilitas perahunya, mesinnya, apapun yang merupakan kebutuhan mereka. Dan bagaimana juga yang terpenting adalah memberikan perlindungan terutama terhadap nelayan, terhadap ula-ula oknum yang melakukan pengoboman ikan dan lain sebagainya. Tentunya ada regulasi nanti di daerah. Inilah sebenarnya makna daripada otonomi daerah. Setiap daerah itu harus mampu dan berani untuk mengambil sikap dengan membuat regulasi-regulasi yang memang secara eksklusif membela kepentingan rakyat daerahnya masing-masing. Oke. Ini luar biasa ya teman-teman. Kita kembali ke nasional nih, terakhir Pak. Kira-kira Partai Umat merapatnya ke Anies atau temenan nih Pak? Kira-kira apa? Sesuai dengan penegasan Ketua DPP Pak Ridho Rahmadi, sahabat Ridho Rahmadi, kalau kita istilahkan dulu PAN itu saudara, sekarang Partai Umat itu sahabat. Sesuai dengan penegasan sahabat Ridho Rahmadi selaku Ketua DPP Pertama, bulat dan utuh kami mendukung Anies Rashid Baswedan. Kira-kira calon presidennya, wakil presiden siapa yang cocok Pak? Ya ada beberapa kandidat kuat. Ada sementara ini AHY, Okay. Ketua Demokrat, lalu ada Hovifah, Okay. dan ada juga Gatot Nurmantio. Lalu juga ada kader dari PKS. Kalau dari partai ini wajar, karena kan bukan partai. Tapi ada beberapa pertimbangan secara geopolitik dan sebagainya. Ada yang menginginkan juga ada Hovifah, karena untuk meraup suara yang ada NU. Ya, NU yang ada di Jawa tentunya, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi bagi kami Partai Umat, siapapun wakilnya tetap istiqomah. Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim untuk Indonesia lewat presidennya Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke. Ini dan saya jujur aja saya adalah salah satu ketua simpul relawan Anies Baswedan DPW ABRI 1 NTB. 1 NTB. Oke. Ini penutup ya teman-teman, closing dari Pak Zubair berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi dari awal sampai terakhir. Apa yang ingin disampaikan di publik Kabupaten Bima khususnya? Untuk masyarakat memilih Kabupaten Bima, jadilah pemilih yang cerdas. Pilihlah dengan hati nurani. Karena sesungguhnya ketika Anda memilih karena uang, sesungguhnya Anda sudah berkhianat. Jadi jangan salahkan ketika orang-orang terpilih nanti mengabaikan aspirasi Bapak dan Ibu selaku pemilih. Ingat, Bapak Ibu pemilihlah yang punya kewenangan dan kedaulatan serta menikmati kemakmuran pada saatnya nanti. Maka jangan salah pilih. Pilihlah dengan hati nurani, jangan karena uang. Oke. Luar biasa ya guys, ini pembahasan kita kali ini sangat lumayan berat ini, karena kita bahas dari skala pemimpinnya sebelumnya, pemimpinnya sekarang di Kabupaten Bima, hingga kita bahas dikit-dikit masalah nasional. Jadi mungkin itu aja yang kita bahas kali ini teman-teman. Jadi tulis di kolom komentar, dan juga mungkin siapa lagi tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh lokal yang perlu kita undang di podcast Om Punet di Basi Bahas Asik. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waduh Pak. Dia harus lembat tahu jangan. Oh iya.